keluarga sejak 5 bulan pertama. Hubungan akibatnya korban kehilangan jaringan dukungan terdekat. Korban juga dipaksa untuk memberikan informasi palsu kepada keluarga, baik itu melalui WA dan juga sosial media, agar mereka berhenti mencari, serta diancam untuk memberikan pengakuan palsu kepada tim medis hanya bahwa luka akibat jatuh dari kamar mandi saat pertama kali dilarikan ke rumah sakit. Nah, yang ketiga, tim medis, tim dokter IGD RSHS menunjukkan kepekaan yang tinggi dengan langsung mencurigai pola luka tidak wajar pada korban, meskipun korban di bawah ancaman pelaku. Ini adalah praktik baik ketika fasilitas kesehatan responsif membaca kemungkinan adanya kekerasan berbasis gender di balik kondisi medis korban. Nah, RSHS ini langsung mengkoordinasi temuan ini kepada UPTD PPA Jabar dan Polda Jabar untuk segera melakukan penyelamatan hukum. Yang keempat, kendala sistemik BPJS Kesehatan. Ditemukan hambatan regulasi di lapangan, di mana skema jaminan kesehatan yang berlaku atau BPJS Kesehatan tidak menanggung klaim layanan medis yang diakibatkan oleh tindak pidana atau penganiayaan. Konsekuensinya, kebutuhan medis korban kekerasan yang berat berpotensi tidak terlindungi secara memadai melalui mekanisme jaminan sosial yang ada. Dalam kasus ini, pemerintahan daerah Jawa Barat mengambil langkah diskresi dengan mengalokasikan anggaran mandiri sebesar 1,5 miliar serta dana jaminan hidup bagi keluarga korban. Langkah tersebut penting, namun juga menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan agar perempuan korban kekerasan mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang setara dan tidak terbebani oleh biaya akibat kekerasan yang dialami. Yang kelima, dugaan kekerasan seksual. Selama masa penyekapan, terdapat informasi dari korban yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Informasi ini disampaikan kepada keluarga korban dan pendamping dan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan serta keselamatan korban. Pada saat ini, dugaan tersebut sedang didalami lebih lanjut oleh Polda Jabar dan Komnas Perempuan mendorong agar proses penanganan dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan trauma inform antara lain dengan menjaga privasi dan kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai di setiap tahap proses. Yang keenam, rekam jejak pelaku sebagai residivis. Tersangka TH diketahui memiliki rekam jejak kriminal serupa dan pernah dijatuhi vonis pidana selama 1 tahun 8 bulan pada tahun 2020. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola berulang, sehingga penanganan hukum dan kebijakan pencegahan ke depan perlu memperhitungkan resiko kekambuhan serta perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan yang berelasi dengan pelaku. Jadi demikian hasil temuan Komnas Perempuan. Mbak Keket mungkin bisa disampaikan untuk rilis selanjutnya, statement selanjutnya. Ya. Silakan Mbak Yuniasri untuk menyampaikan rekomendasi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan jurnalis semuanya. Dari temuan-temuan Komnas Perempuan yang berdasarkan pemantauan langsung yang dilakukan oleh tim Komnas Perempuan, kami menyampaikan sejumlah rekomendasi. Yang pertama, Komnas Perempuan mendesak seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak YTR sebagai korban secara menyeluruh dan tidak terputus, yang meliputi hak atas keadilan hukum, hak atas pemulihan medis dan psikologis, dan reintegrasi sosial yang jangka panjang juga, termasuk untuk dampak permanen yang dialami oleh korban saat ini. Hak atas pemulihan ekonomi dan sosial bagi korban dan keluarganya. Kita mendorong agar upaya-upaya pemenuhan pemulihan ini tidak berhenti pada respon darurat saja, tapi berkelanjutan. Kita juga menekankan hak atas privasi dan kendali atas narasi dirinya sendiri, di mana korban berhak menentukan bagaimana kisahnya, bagaimana pengalaman yang dialaminya diceritakan, kapan dan dengan siapa, serta hak atas perlindungan dari potensi intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Yang kedua, Komnas Perempuan mendukung aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan terwujudnya keadilan hukum bagi korban, dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan berpihak penuh pada korban, termasuk di dalamnya pendalaman dugaan kekerasan seksual yang dialami korban selama penyekapan. Selain itu, kita juga merekomendasikan agar penerapan dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal yang dia mencerminkan beratnya kekerasan yang terjadi dan derajat kekejian yang dialami oleh korban, dan bisa memastikan seluruh tahapan tidak menambah beban penderitaan dari korban itu sendiri. Yang ketiga, Komnas Perempuan mendorong pemerintah daerah Jawa Barat untuk terus memperkuat dan memastikan layanan terpadu bagi korban berjalan secara terkoordinasi, cepat, dan optimal. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat saat ini, tapi penting untuk terus dikuatkan, termasuk di dalamnya layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial, khususnya dalam upaya pemulihan yang jika melihat situasi dan kondisi korban saat ini, diperkirakan akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Layanan ini harus memastikan situasi korban dan berpusat pada korban dan harus berkelanjutan. Yang keempat, Komnas Perempuan menyerukan kepada media massa untuk memberitakan kasus ini dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat korban dan keluarganya. Prinsip penghormatan terhadap privasi dan martabat korban ini harus menjadi pendekatan yang utama. Diharapkan dalam pemberitaan terhadap kasus ini, media bisa mengedepankan sensitivitas terhadap korban, memastikan akurasi informasi berdasarkan fakta di lapangan, serta menjaga hak privasi korban dengan menghindari publikasi foto korban maupun penyebarluasan informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan hak korban. Tentu saja kami terus mendorong agar pemberitaan juga diharapkan mengacu pada kode etik jurnalistik dan memastikan pemenuhan dan perlindungan hak korban menjadi kerangka kerja yang digunakan oleh media, sehingga tidak menimbulkan disinformasi, framing yang merugikan, dan stigma terhadap korban dan keluarganya. Yang kelima, Komnas Perempuan menekankan pentingnya dukungan pemulihan untuk korban, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi jangka panjang. Ini menjadi perhatian kami karena situasi dan kondisi korban yang demikian, dan dia membutuhkan upaya-upaya pemulihan yang tidak hanya darurat dan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Kita berharap seluruh pihak itu bisa mengawal proses ini, bisa memastikan bahwa janji-janji dan komitmen yang sudah dilontarkan oleh berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada korban bisa terlaksana dengan baik, agar upaya pemulihan bisa berjalan dengan baik, agar korban bisa membangun masa depannya kembali. Yang keenam, Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah mencoba untuk mengklarifikasi disinformasi yang beredar dan menyerukan kepada masyarakat, influencer, dan tokoh publik untuk turut mengawal proses hukum secara bijak, berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah informasi secara kritis sebelum menyebarkannya di sosial media untuk mencegah dampak lebih lanjut yang merugikan korban. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2016, Komnas Perempuan bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tergabung dalam kerjasama untuk pencegahan penyiksaan yang terdiri dari Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terus mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan penyiksaan dan kasus-kasus perbuatan kejam dan perlakuan tidak manusiawi yang berpotensi atau mengarah pada penyiksaan.